Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pecinta YouTuber dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang susah dalam hidup keuangan, morat-marit, gali lobang, tutup lobang, tambal sulam, dan lain-lain. Itu ada beberapa macam ini berdasarkan realita dan pengalaman yang sering dialami oleh banyak orang. Yang pertama, karakter glamor, tapi pendapatan tidak sesuai dengan gaji pas-pasan. Tapi hidup pengen serba instan, tidak mau kerja keras, tidak mau merintis, pengennya langsung jadi dan konsumtif. Tinggal makan, dapat uang sedikit saja langsung shopping, tidak berpikir besok bisa makan atau tidak. Yang kedua, orang baik, jujur, hidupnya sederhana, tapi terjebak dalam keadaan karena situasi. Misalnya harus membayar ke rumah sakit, anaknya sakit untuk berobat, atau berobat orang tuanya yang akhirnya pinjam uang, mulailah berhutang untuk bayarnya, geser sana, geser sini. Nah, yang ketiga, orang baik, jujur, tapi hidupnya pas-pasan. Berjuang keras, harus menghidupi anak istrinya. Orangnya pekerja keras, mau kerja, tapi kesempatan kerja tidak ada. Ngelamar kerja ke sana kemari, tidak ada lowongan. Nah, mau dagang tidak ada modal dan akhirnya pinjam uang untuk modal dan usahanya terseok-seok. Yang namanya merintis usaha itu tidak mudah. Kadang banyak nomboknya. Modal pas-pasan akhirnya berhenti, tinggal hutangnya dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya yang akhirnya menyebabkan orang jadi susah. Jadi tidak semua orang susah itu karena tidak jujur atau tidak benar atau dibilang pemalas, tidak mau kerja, tidak semua seperti itu. Walaupun ada yang memang seperti itu, hidupnya malas, tidak mau kerja, butuh uang minjem ke saudara, banyak yang seperti itu. Tapi banyak pula yang dasar karakternya orangnya baik. Tapi karena keadaan yang menyebabkan dia susah, tapi apapun situasinya, kalau sudah susah biasanya dipandang sebelah mata, dipandang rendah, apalagi suka pinjam uang ke saudara atau ke teman, ke tetangga. Biasanya langsung diponis tidak benar, tidak jujur, malas, dan paling parahnya lagi dikasih pinjam tidak, malah diceramahin, dikata-katain, dihina. Iya, kalau memang orangnya hidupnya glamor, hidupnya nggak mau susah, hidupnya malas. Tapi kasihan bagi orang yang sebenarnya jujur, baik. Tapi karena keadaan terpaksa harus sering minjem, dihina, dibilang gak tahu diri, tentunya itu sangat menyakitkan. Tapi kita jangan menyalahkan orang tersebut. Semua itu sudah menjadi resiko kehidupan. Yang namanya orang susah, apapun perilakunya tetap dianggap salah, tetap dianggap rendah. Jangankan salah, benar pun dianggap salah dan selalu dianggap salah. Lain cerita kalau kita berjaya, mobil mentereng, rumah mentereng,
tentunya akan beda ceritanya. Para pecinta YouTuber yang dirahmati Allah, nah bagi Anda kebetulan saat ini sedang susah, kita sudah kerja keras, banting tulang, berjuang dalam hidup, tapi sulit dan sulit, sering sakit hati, baik sama saudara atau tetangga ataupun orang lain, tidak usah bersedih, terima kepahitan itu dengan lapang dada dan jadikan pelajaran kehidupan. Seandainya kita kelak hidup sukses, jangan seperti itu kepada orang lain. Sesalah apapun orang lain, sikapi dengan baik dan jangan sakiti hatinya, karena itu akan berbekas sampai kapanpun. Karena kita merasakan digituin sama orang lain, rasanya sakit luar biasa. Jadi tidak usah dendam, segeralah temui Allah, sujud di hadapan Allah, memohon pertolongan kepada Allah supaya kita dijadikan orang sukses. Sekarang kita sering minjem uang kepada mereka, dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, besok lusa kelak di kemudian hari kita yang akan ngasih kepada mereka tanpa harus meminjami, kasih bantuan dengan ikhlas. Nah, pada video kali ini saya akan sampaikan satu amalan, yaitu baca surat Yasin sebanyak 7 kali setiap selesai sholat duha. Nah, caranya yaitu yang pertama, lakukan terlebih dahulu sholat tobat 2 rakaat. Setelah itu baca istighfar 33 kali, baca subhanallah 33 kali, baca sholawat 33 kali. Setelah beres sholawat, taubat, selanjutnya yang kedua, lakukan sholat duha minimal 2 rakaat. Tapi lebih bagusnya 8 rakaat. Tiap 2 rakaat salam. Nah, sesudah melakukan sholat taubat dan duha, yang ketiga yaitu baca surah Yasin 7 kali. Jumlah 7 kali ini berdasarkan yang saya alami, bukan dari hadis ya, karena hadis tidak menyebutkan berapa kalinya. Tapi hadis menjelaskan bacalah surat Yasin, tidak ada larangan juga, mau berapa boleh, mau 2, mau 3 silahkan boleh ya. Insya Allah, alhamdulillah mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin di permulaan siang dan mendahulukannya di depan hajatnya, maka hajatnya itu akan dipenuhi. Hadis riwayat Abbasi Syaiki dari Abu Hurairah. Kemudian setelah itu membaca Yasin tersebut. Nah, yang keempat selanjutnya berdoa. Caranya Anda duduk bersimpuh, kemudian mengangkat tangan, baca dulu muqaddimah dulu doa, yaitu istighfar, shalawat, hamdalah atau pujian kepada Allah yang lainnya. Misalnya ya Allah, ya Rozak, ya Allah, ya Ghani, dan lain-lain. Setelah itu silakan sampaikan doa kepada Allah, hajat kita apa. Misalnya ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saat ini saya sedang sedih luar biasa ya Allah. Saya butuh uang untuk biaya anak sekolah. Saya sudah berusaha tapi belum berhasil. Saya mau pinjem tapi tidak ada yang ngasih, malah saya dihina. Sakit hati saya ya Allah. Sekarang sembuh di hadapan-Mu. Saya memohon sembuhkan sakit hati saya ya Allah, karena hanya Engkaulah yang Maha Penyembuh. Kepada siapapun lagi saya memohon kalau bukan kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu aku berserah diri. Dengan berkahnya surah Yasin yang saya baca tadi, semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala dalam waktu secepatnya. Saya bisa mendapatkan uang yang saya butuhkan dari mana saja
jalannya, baik yang disangka-sangka ataupun yang tidak disangka-sangka. Semoga saya menjadi orang yang sukses, banyak uang yang berlimpah, mestinya supaya saya bisa membantu saudara atau siapa saja. Amin ya Allah ya robbal alamin. Beres doa ditutup dengan Al-Fatihah. Nah, itu semoga bisa mengamalkannya ya. Yakin kepada Allah akan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wallahu alam bisawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.